Halo Sobat Traders, kembali bertemu dengan saya, Lindu Zhang, analis dari Java Global Future. Sobat Trader, di video kami kali ini, kita akan mempelajari, terutama buat Anda yang pemula, untuk trading forex dengan cara yang sederhana. Sobat Trader, pastinya juga ingin tahu kan, bagaimana sih cara yang sederhana untuk dapat menganalisa masuk pasar, kapan kita untuk ambil posisi buy atau sell, dan kira-kira arah targetnya kemana. Nah Sobat Trader, mari kita simak videonya berikut ini. Ya Sobat Trader, kita mulai pelajari cara sederhana masuk pasar forex ini. Sebelum masuk pasar, sebenarnya apa yang harus kita lakukan? Nah, kita akan lihat di sini. Yang pertama harus kita lakukan adalah mengetahui arah tren pasar dan koreksi. Ya, fungsinya ini untuk menentukan apa yang akan kita ambil nanti, buy atau sell. Tentu saja sesuai dengan arah trennya. Seperti itu. Yang kedua adalah mengetahui target pergerakan harga. Ini dekat sekali untuk mengamankan psikologi trading kita, ya. Pernah misalnya dia ambil posisi buy gitu ya. Sesuai arah trennya naik. Tapi kemudian dari posisi dengan mengetahui target pergerakan harga ini, misalnya arah trennya naik, udah ambil posisi buy, kemudian terlihat nih ada koreksi gitu ya. Nah tapi karena nggak tahu nih arah pergerakan koreksinya, sehingga apa, membuat terus takut, terus langsung di-cut posisinya, kemudian apa, setelah di-cut posisinya, harga berbalik lagi, ya akhirnya apa, tadinya mungkin sudah profit, tapi akhirnya profitnya kecil karena sudah di-cut, atau mungkin dalam posisi loss gitu karena takut, akhirnya apa, di-cut, terus kemudian harga berbalik, harusnya profit tapi jadi rugi karena nggak tahu target pergerakan harga, sehingga psikologi trading maksud saya akhirnya terganggu. Nah yang ketiga, ini masuk pasar. Setelah kita menentukan arah tren pasar ini, kita dapat menentukan kapan masuk pasarnya ya, untuk open buy atau open sell. Ya. Demikian juga misalnya kalau terjadi koreksi, kita tetap juga bisa masuk pasar tapi pending order. Misalnya trennya naik, dia sedang koreksi turun, kita ambil pending order buy limit. Jadi buy di bawah gitu ya. Nah, kemudian yang keempat ini pasang stop loss dan taking profit ya. Target-target pergerakan harga inilah ya yang berfungsi untuk menentukan stop loss dan taking profit. Jadi kalau ada koreksi, ada target koreksi maupun target trennya ya, kita bisa pasang stop loss dan taking profit. Kalau stop loss, lebihkan dari targetnya. Misalnya, targetnya 40 poin, stop lossnya bikin 50 poin. Terus kalau taking profit, dilihat ukurannya, ternyata 50 poin, kita pasang taking profitnya 40 poin, seperti itu ya. Nah ini contoh pergerakan harga GBP USD daily. Kita lihat di sini bagaimana sih kita tahu arah trennya turun atau naik dengan cara yang sederhana. Ya, kita bisa lihat contohnya ini. Harga turun ya. Kemudian ada pergerakan koreksi. Nah, kita lihat ketika terjadi koreksi ya, apakah higher-nya ini melebihi dari higher sebelumnya, dan lower-nya ini yang terendah ini
melebihi dari lower sebelumnya. Nah, kita lihat di sini bahwa posisi tertinggi ini lebih rendah dari tertinggi yang lainnya sebelumnya, dan posisi terendah yang ini lebih rendah dari posisi terendah sebelumnya. Nah, kemudian berbalik lagi turun, bahkan lower terbaru ya, posisi terendah yang baru ini lebih rendah dari posisi terendah sebelumnya. Kemudian kembali naik, kita lihat bahwa posisi tertingginya tidak melebihi posisi tertinggi sebelumnya. Berarti masih tren turun nih, kayak gitu. Demikian juga ketika kembali turun, melebihi posisi terendah sebelumnya, ya, tembus terus posisi terendah sebelumnya. Nah, ketika sampai di sini, kita lihat bahwa harga mulai konsolidasi nih, ya. Kayaknya kita dari mana tahu harga akan konsolidasi? Ya, kita lihat ketika sampai posisi terendah kemudian naik, ya, ini posisi tertingginya ini masih sejajar nih, ya. Kemudian turun, nggak melebihi posisi terendah sebelumnya. Itu berarti wah, pasar ini mulai konsolidasi dan ada kemungkinan berbalik untuk naik, ya. Nah, bagaimana kita tahu bahwa dia harga sedang dalam tren turun? Itu ada dalam range mana? Itu kita bisa buat, ya, dari garis trend line ini, dihubungkan misalnya dari sini ke sini gitu ya, atau bisa ke sini gitu ya. Kemudian coba tarik garis sejajar kayak begitu ya, membentuk pipa. Nah, seperti ini dua posisi ya, ditaruh di sini, ternyata pas juga di sini ya, posisi terendahnya pas di garisnya ya. Tapi setelah naik ini makin lama kok kayaknya udah mulai sulit nih untuk makin ke bawah nih sesuai dengan garisnya. Terus kita tariklah garis, misalnya bisa ke sini, bisa ke sini juga gitu ya. Kita lihat kemudian dengan garis horizontal yang tadi kita bentuk, oh ini kok makin mepet nih ke sini ya. Lowernya malah makin menjauh daripada garis trend line support gitu ya. Nah, ada kemungkinan nih break gitu, dan ternyata benar terjadi break ya. Tapi setelah terjadi break, kita nggak serta-merta untuk ambil posisi buy. Kenapa? Karena bisa saja dia hanya konsolidasi terlebih dahulu. Ya, jadi kita harus buat garis setelah support tadi, garis trend line juga. Bisa aja dia konsolidasi di sini gitu ya. Nah, kalaupun akhirnya tembus, ya, pasanglah target-targetnya. Berdasarkan apa? Berdasarkan posisi tertinggi atau terendah yang sebelumnya ya. Kita bisa pasang berdasarkan posisi ini, berdasarkan posisi tertinggi yang ini, berdasarkan posisi tertinggi yang ini, berdasarkan posisi tertinggi yang ini. Nah, sobat trader sekalian, posisi tertinggi berikutnya kan di sini ya. Tapi ini di sini ada rata-rata posisi terendah, di mana di sini awal mula terjadi break ya, sehingga apa? Sehingga harga bergerak turun, jadi tren turun ya. Nah, kita buat aja garis horizontal berdasarkan posisi terendah ini, rata-rata ini. Nah, sini ya, sesuai, baru ambil posisi sesuai ini. Jadi ini level konsolidasi sebelum akhirnya turun ya. Ya, sama seperti ini level konsolidasi. Ya, naik turun sekitar situ. Nah, setelah kita tahu, oh ini nih break, ada target-targetnya. Ambil posisi buy-nya di mana nih? Ya, ambil posisi buy-nya di area sini, sobat trader sekalian. Ya,
di sini. Bila terjadi break sini atau di sini sudah terjadi break, sempat mungkin bisa ambil posisi buy walaupun sempat akhirnya turun tapi akhirnya kembali naik ya. Yang paling tepat di sini setelah terjadi break di sini ya, ambil posisi buy. Nah, targetnya ya ke sini, ke garis-garis ini yang sudah kita buat ya. Nah, garis-garis ini dipakai untuk apa? Setelah ambil posisi buy, tentukan stop loss dan taking profit. Nah, stop lossnya di bawah garis support horizontal ini ya. Jadi jangan pas garisnya, lebihkan 10 atau 15 poin ya. Kemudian taking profitnya ada beberapa ya. Ada 1, 2, 3, sesuai dengan garis ini 4 ya. Nah, sobat trader sekalian, penting sekali manajemen modal di sini ya, dimana semakin besar modal, kita akan semakin memperbesar ketahanan modal kita, sehingga kita bisa memperbanyak lot yang kita pasang ya. Kalau misalnya modal terbatas, misalnya cuma $500 gitu ya, pasang 0,1 lot ya, kita pasang satu posisi aja ya, taking profit di sini, stop loss di sini gitu ya. Sudah, jangan pasang lagi kalau ada misalnya kira-kira ini bagus nih gitu, terus masuk pasar lagi, jangan ya. Tapi kalau modal sobat trader sekalian misalnya 5.000, 10.000 gitu ya. Nah, kalau masuk 0,1 lot misalnya 5.000 ya, $5.000, itu kan berarti ketahanan modalnya 5.000 poin ya. Bisa nahan pergerakan kalau 0,1 5.000 poin. Kalau 0,2 ya bisa 2.500 karena dibagi 2 gitu ya. Kalau 4 ya, 0,1 sampai totalnya 0,4 ya, 5.000 dibagi 4 gitu ya, 1.250 poin tahanannya gitu ya. Nah, jadi semakin besar modal, ketahanan modal semakin kuat. Jadi bisa untuk ambil beberapa beberapa tradingan gitu ya, beberapa posisi ya. Tapi kalau modal terbatas, cukup ya 0,1 lot saja, satu kali trading. Kalau sudah selesai baru ambil posisi lagi gitu ya. Kalau belum selesai, tahan diri saja dulu, seperti itu ya. Jadi itu juga manajemen resikonya dan juga manajemen modalnya ya. Kita masuk ke MetaTrader contohnya. Kita lihat ini di USD JPY. Nah, kita bisa lihat di sini, ada pergerakan konsolidasi sebelumnya. Kita bisa buat garis horizontal sebagai supportnya, ya. Jadi support kuat nih di sini, area ini. Kemudian resistennya ini nih, sobat trader sekalian, ya. Jadi konsolidasi harga kalau tembus atas break up itu bakal naik terus, kalau breakdown turun terus. Nah, ini yang terjadi adalah break up ya. Nah, sobat trader sekalian, kita coba kecilkan. Kita bisa lihat di sini ya, bahwa ketika terjadi break, kita bisa ambil buy di sini ya. Arah targetnya kemana? Ini berdasarkan posisi tertinggi sebelumnya. Nah, ya, kita bisa pasang taking profit di sini. Nah, stop lossnya di mana? Stop lossnya berdasarkan misalnya posisi
tertinggi yang lebih rendah di sini. Ya, posisi ini naik, terendah ini, kemudian terendah masuk posisi tertinggi ini yang lebih rendah, dan rata-rata posisi tertinggi ini. Ya, nah taking profit lebih besar daripada stop loss-nya. Bisa pasang stop loss sama taking profit 1:1 atau 1:2. Ya, yang jelas taking profit sebaiknya dipasang lebih dari 1:1, ya, atau paling nggak 1:1 juga tidak apa-apa. Nah, sekarang sobat trader, kalau kita lihat arah pergerakan USD JPY ini bagaimana, kita bisa tarik garis juga trendline berdasarkan titik-titik terendah ini. Jadi sederhana ya, bisa dengan garis horizontal dan juga garis yang miring namanya trendline. Ya. Nah, kita dapati bahwa pergerakan harga ini sampai garis trendline ini kembali naik. Nah, berdasarkan posisi higher lower, kita juga bisa lihat pergerakan ini berdasarkan posisi terendah ini. Kita coba lihat, kemudian kita naikkan berdasarkan posisi terendah sebelumnya dan juga posisi terendah ini. Jadi sampai mendekati area posisi terendah ini, dia turun terus berbalik lagi. Ya, setelah tembus sedikit ini, kemudian tidak tembus dua garis horizontal ini, dia bergerak naik. Kita bisa lihat berdasarkan posisi tertinggi ini, ya, naik pas sesuai dengan posisi tertinggi ini. Nah, kemudian harga break up, ya, prediksinya kira-kira kemana? Kalau ini sampai sini, kita bisa lihat di sini berdasarkan posisi tertinggi ini, ya, dia pas di sini. Nah, jadi jika masih terjadi break di sini, apalagi ini sudah ada pin bar di sini, maka pergerakan harga akan kemana? Akan ke sini, sobat trader sekalian. Ya, sesuai dengan posisi tertinggi ini, ya. Jadi kalau break di sini, ya, mungkin besok kita bisa ambil posisinya buy, ya. Targetnya di sini taking profit, ya, di level 115.48. Stop lossnya di sini, di bawah ini, atau di posisi terendah yang grafik terakhir ini di 114.40. Ya sobat trader, sudah simak kan videonya? Bagaimana menurut sobat trader sekalian? Tentunya kalau sobat trader masih ada yang mau ditanyakan, jangan segan-segan untuk menanyakannya. Silakan tuliskan pertanyaan sobat trader sekalian di kolom komen yang ada di media sosial kami. Sobat trader juga dapat mengklik like, subscribe, dan juga klik loncengnya supaya sobat trader juga mendapatkan update-update terbaru video kami. Sobat trader, jangan lupa juga apabila sobat trader merasa mendapatkan manfaat dari video ini, silakan untuk men-share-kannya ke teman-teman sobat trader sekalian supaya mereka juga mendapatkan manfaat dari video kami ini. Nah, sobat trader, jangan lupa juga mari bergabung bersama kami di komunitas kami Telegram Forex Simpro Community. Di sana sobat trader
akan dapat berinteraksi dengan trader lainnya dan juga dengan para analis. Sobat trader juga akan mendapatkan update-update pergerakan harga dan juga update-update berita. Jangan tunda lagi sobat trader. Sayang loh kalau tidak bergabung di dalam komunitas ini. Trade by yourself and safe trading. Salam profit.